Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa saya mengajak Anda berdoa, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan kehidupan yang terindah, yang termanis dan yang terbaik yang akan terjadi di hari ini. Dan kita semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses inilah yang akan membuat kita semakin dekat dan terus berusaha menjadi baik dan semakin baik setiap harinya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Siap? Kita akan membuka satu persatu kartu yang akan dibacakan mewakili setiap bintang yang ada hari ini. Yang pertama Aquarius, 9 piala air yang mencukupi kehidupan. Jadi ini adalah gambaran orang yang percaya diri bahwa apa yang dibutuhkan dimiliki, apa yang dilakukan tercukupi ya. Jadi yang dilakukan satu persatu berhasil dilaksanakan. Termasuk hari ini didominasi atas rasa atau kepuasan hati Anda karena berhasil melaksanakan ini itu anu gitu ya. Jadi Anda melaksanakannya dengan perencanaan yang baik, persiapan yang bagus, diskusi yang menyenangkan, dan hari ini bertemu beberapa orang yang membuat Anda merasa yakin dalam melaksanakan semua aktivitasnya akan membuat pihak-pihak yang ikut terlibat merasa puas ya. Dan untuk yang berpasangan, Anda sudah tahu sekali gitu ya, Anda paham sekali harus melakukan apa supaya pasangan merasa diperhatikan, supaya pasangan nggak gede ambekan gitu ya. Jadi Anda sudah mulai merencanakan segala sesuatu bersama pasangan karena sudah punya beberapa langkah ke depan untuk mempersiapkan satu kehidupan yang lebih baik di setiap waktu yang dilalui dan semangat untuk menjemput peruntungan-peruntungan yang hadir dan direalisasikan bersama. Jadi rasa percaya diri bahwa apapun yang dibutuhkan itu terpenuhi, selalu terpenuhi, dan itu juga mencukupi rasa batin Anda, bagaimana Anda merasa dicintai dan mampu mencintai pasangan dengan seutuhnya. Dan untuk yang lajang, ini adalah gambaran di mana lajang itu yakin sekali kalau sudah waktunya berjodoh ya datang jodohnya. Tapi kalau sekarang merasa ingin lebih banyak me time ya, menikmati kebebasan, menikmati keceriaan, menikmati pergaulan dengan orang-orang yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Ini perlu juga diterapkan dalam kehidupan Anda, bahwa apapun yang Anda peroleh itu sebagai nilai tambah diri Anda sebagai seorang pribadi, dan sosok pribadi yang terus bertambah ilmunya jauh akan semakin merunduk ya. Katanya ilmu padi semakin dalam ilmunya semakin merunduk. Nah, dengan hal yang dilakukan seperti ini akan membuat Anda jauh lebih peka dan jauh lebih sensitif untuk menyaring siapa kira-kira yang pas di hati ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces, The Star, bintang terang. Hari ini menggambarkan sesuatu yang cerah dan cemerlang untuk Pisces dan melaksanakan segala hal yang diyakini Pisces dapat booming, dapat cemerlang, dapat gemilang, dan ini perlu dilakukan upaya keras untuk bisa ada satu langkah besar yang menjadi perubahan anomali. Khususnya hari ini, lakukanlah terobosan-terobosan yang membuat Anda mempunyai catatan khusus bahwa keberhasilan, kesuksesan memang harus diperjuangkan gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, ini gambaran di mana Anda merasa diistimewakan, diperhatikan, diutamakan, dan berjuang bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang ditargetkan gitu, target besar. Jadi setiap hari adalah bagian dari tabungan untuk perjuangan menggapai satu masa depan yang cerah. Jadi jangan pernah ada
kata lelah ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang saat ini sedang menjadi sorotan, sedang menjadi idola, idaman, harapan dari lajang yang lainnya, jangan sampai sok jual mahal gitu ya. Tetap menjadi orang yang low profile, kemudian mau bergaul, mau berinteraksi dan mengayomi. Itu yang terpenting, karena kesan yang baik dan positif itu akan membawa tanda mata di hati yang tidak hanya berlaku hari ini, tapi di waktu-waktu yang akan datang akan menjadi catatan bahwa Anda orangnya baik, penuh kesan, dan tidak membedakan siapapun juga. Soal masalah pilihan siapa yang menjadi idaman hati Anda, seseorang yang jadi pendamping hidup Anda kelak, itu nanti berdasarkan penyaringan ya, yang dilihat dari sudut hati Anda. Tapi kalau banyak ada orang di sekeliling Anda, para lajang yang ingin dekat, yang ingin berteman, jangan Anda batasi, jangan sampai enggak keren, enggak oke, enggak seru. Terus Anda menganggap bahwa orang itu perlu disingkirkan, ya jangan. Tetaplah berpositif thinking bahwa siapapun berhak memiliki seorang teman gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries, King of Cups. Ini gambaran Aries yang betul-betul harus stabil perasaannya, tenang, jangan emosional gitu ya. Jangan gampang emosi, jangan tersulut amarahnya, harus stabil. Seperti Raja Piala ini berusaha menyeimbangkan kedudukannya. Jangan sampai timpang, karena kalau timpang biur gitu ya. Jangan sampai perasaan Anda galau karena tersentuh masalah dikit langsung tuing marah. Nah, yang harus Anda tunjukkan adalah sikap dewasa, pikiran yang bijak, menyelesaikan dengan sikap yang adil, pemikiran yang matang dan tidak gerasa gerusu. Ini yang akan membuat situasi kondisi kehidupan Anda damai, tentram, dan diam-diam, gremet-gremet menghasilkan dengan nilai-nilai yang jelas gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, Anda harus bisa menyamankan hati pasangan, hindarkan kesan menuntut, menyalahkan, memojokkan, dan menilai dengan sudut pandang yang marah atau mencecar dia dengan pertanyaan yang seolah-olah ada something ya, ada sesuatu yang membuat hubungan jadi nggak asik, nggak seru gitu. Sebetulnya itu adalah kegalauan Anda saja, ketidaknyamanan atau merasa ada yang membuat Anda tidak tenang. Nah, tapi bukan berarti mendesak pasangan harus mengakui bahwa dia bersalah. Lah, wong nggak salah dipaksa ngaku salah, susah dong. Jangan ya. Diskusi dari hati ke hati ini justru jauh lebih lebih bijak, proporsional mendudukan persoalan. Jadi nggak mengintimidasi atau memaksakan untuk menang sendiri ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda hati-hati berusaha membangun satu hubungan atau kenal dengan seseorang, nggak apa-apa ya, karena mungkin Anda masih kebawa-bawa kisah cinta yang lalu yang masih membuat Anda ada tersisa rasa cemas, takut tidak berjalan dengan sesuai harapan. Jadi pendekatan pun kalau bisa nggak usah tergesa-gesa, nggak usah kayak orang digesu-gesu, oh iya, nggak ya, tapi santai, tenang, slowly but sure ya, pelan tapi pasti pendekatannya sesuai dengan arahan untuk bisa dekat dengan orang pilihan ya. Jadi nggak asal dekat, asal comot, asal jalan, nanti menyesal belakangan gimana ya. Yang berikutnya adalah Taurus, As tongkat, elemen api terkait dengan semangat, desire, dukungan yang total di dalam hati dan pikiran Anda untuk membuktikan bahwa Anda mampu mengerjakan ini, mengerjakan itu, menuntaskan ini, menuntaskan itu, dan menjadi berkah. Kenapa? Tangan dari langit yang bercahaya menyodorkan tongkat, nyoh gitu ya. Manfaatkan dengan baik peluang ini, kamu akan sukses, kamu akan bahagia, akan bisa dikatakan berkecukupan. Nah, peluangnya itu ya menjemput peluang ya. Jadi jangan dibiarkan kalau kesempatan datang, karena dia tidak akan memanggil Anda untuk dua kali ya. Dan untuk yang berpasangan,
tunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa Anda melakukan menjalani apa yang semestinya dengan total, melakukan dengan sepenuh hati apa yang membuat hubungan bisa hangat, penuh rasa cinta, penuh dengan tawa. Dan ini merupakan tips atau trik cara Anda bagaimana memaintain sebuah hubungan supaya tetap ada gregetnya. Dan untuk yang lajang, kalau memang Anda melihat ada potensi seseorang sesuai dengan apa yang selama ini Anda tunggu-tunggu, Anda harapkan, terus kemudian Anda melihat reaksi atau respon seseorang tersebut positif, memberikan sinyal bahwa dia pun tertarik dengan Anda, itu sama saja seperti pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi sesuatu yang diharap-harap ternyata muncul juga, tapi nggak usah terlihat kesannya agresif, gerasa-gerusu, nanti yang didekati kabur, nggak enak kan. Pelan, sabar, tapi tepat sasaran ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Gemini. 8 koin. Wah, sepertinya Gemini lagi sering 8 koin ini ya. Artinya harus terus sabar memaintain sesuatu yang dipercayakan pada Anda, menjalani sesuatu yang memang disitulah waktunya Anda sedang melaksanakan secara rutin sesuatu yang hasilnya akan berpulang lagi kepada Anda. Kalau Anda rajin sekali, hasilnya akan besar. Kalau Anda secukupnya, ya hasilnya secukupnya. Tapi di sini adalah gambaran orang yang tekun melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa berhitung. Jadi dia fokus dengan target-targetnya, fokus dengan pencapaiannya. Semoga itu yang terus di-maintain ya. Dan untuk yang berpasangan, sabar untuk bisa menjajaki hubungan dengan pasangan ke arah yang makin bagus, ke arah yang makin oke, dan ini tentunya memberi harapan cerah bagi Anda supaya hubungannya makin berkualitas. Dan pembahasan pun mengarah kepada meningkatnya sesuatu yang bisa diarahkan bagi bekal menjangkau masa depan yang aman, stabil, dan sejahtera. Untuk yang lajang, kalau saat ini memang ada beberapa orang yang cukup membuat Anda terkesan dan komunikasinya lagi terus bisa continue, maka dijaga dengan baik, jangan sampai ada celah atau cacat yang membuat orang itu back off, balik badan ya. Tapi kalau yang lagi fokus bekerja, mengumpulkan pundi-pundi biar tambah banyak, ya mungkin fokusnya masih di situ, belum mau terganggu dengan arahan, pikiran, perasaan tentang cinta, nggak apa-apa juga, yang penting Anda bahagia ya. Yang berikutnya adalah Cancer. Raja Pedang, elemen angin, terkait dengan pikiran, didominasi dengan kecerdasan. Lakukan sesuatu dengan kemampuan yang Anda miliki, potensi yang ada dalam diri Anda, pengalaman yang dimiliki selama ini untuk menjadikan hari ini betul-betul luar biasa, berkesan, dan menghasilkan sesuatu yang potensial untuk bekal kemajuan hidup Anda. Untuk yang berpasangan, komitmen adalah sebuah ikrar yang betul-betul butuh pembuktian bahwa Anda bukan hanya dalam ucapan tapi perbuatan. Nah, sikap seorang Raja Pedang betul-betul ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang amat sangat teguh memegang apa yang sudah diikrarkan, dan ini membuat pasangan Cancer akan merasa nyaman, dan Cancer tidak akan pernah mencoba untuk ingkar janji. Kalau ada yang ingkar janji berarti bukan Cancer sejati ya. Dan pastikan bahwa Anda dengan dia selalu meningkatkan kualitas komunikasi dan mencari cara bagaimana hubungan itu makin lama tuh makin seru, makin asik, nggak ada bosannya. Setiap hari tuh ada rencana aja, mau ngapain, mau mengerjakan apa, mau membahas apa, itu selalu mengalir begitu lancar, dan ini menjadi bekal Anda untuk membuat hubungan hidup ya, berwarna. Nah, untuk yang lajang, ini adalah gambaran seorang lajang yang tangguh, tidak cengeng, tidak melo jelo, tidak banyak drama, tapi dewasa, dan dia tahu kapan dia akan melabuhkan hatinya kepada seseorang
yang betul-betul tepat. Dan saat ini sepertinya Cancer sedang percaya diri dengan langkah hidupnya, dan soal cinta juga bukan hal yang berat bagi Cancer. Ketika cinta sudah menggoda, dia akan berusaha untuk bisa memilikinya. Cancer tuh ya. Dan yang terpenting adalah tetap terus memaintain karirnya untuk bisa sukses hingga di level yang paling tertinggi yang mampu dijangkaunya. Giliran Leo, kita lihat kesatria tongkat, mewakili perasaannya lagi semangat, menjalani tugas yang diemban, menyelesaikan tugas-tugas yang harus dituntaskan di hari ini, dan sepertinya punya target. Semua harus bisa didapatkan jawabannya, diselesaikan urusannya, dan mendapatkan beberapa hubungan koneksi dari kelanjutan tugas-tugas yang dijalankan ya. Dan ini adalah bagian dari kecerdasan atau kepiawaian dari Leo dalam membangun satu interaksi pekerjaan dalam sebuah urusan usaha atau bisnis, dan tetap semangat untuk memastikan bahwa setiap hal yang Anda lakukan mengarah kepada proses yang membawa keberuntungan ya. Untuk yang berpasangan, ini adalah cara Anda membuat pasangan Anda merasa diperhatikan, merasa diistimewakan, merasa diprioritaskan. Jadi tetap buat dia merasa bahagia, menjadi bagian dari hidup Anda, dan membangun satu rencana yang cerah tentunya bersama Anda ya. Dan untuk yang lajang, kalau memang sudah merasa waktunya untuk mencoba memilah dan memilih siapa yang memang layak untuk didekati, layak untuk dijajaki, dan Anda mau menyisihkan waktu sekedar untuk melihat situasi kiri, kanan, depan, belakang, jauh, dekat, untuk menemukan tambatan hati, kenapa tidak ya? Karena pilihan ini adalah untuk kelanjutan masa depan ya. Yang berikutnya adalah Virgo, The Tower. Ini adalah gambaran yang harus betul-betul diwaspadai. Ada satu warning, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah keputusan, dan ini akan membuat Anda jadi kesal, marah, kecewa, sakit hati, dan emosi. Nah, menghindarkan hal ini kuncinya adalah tenang, sabar, awas ya. Jadi mewaspadai setiap apa yang ingin Anda putuskan, karena tujuannya adalah untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Hindari orang-orang yang negatif, hindari orang-orang yang pikirannya saran-sarannya justru bukan membawa perubahan atau kebaikan, tapi malah menyesatkan ya. Jadi Anda harus percaya terhadap diri Anda sendiri, intuisi Anda untuk keluar dari masalah dan menghindar dari masalah, sehingga The Tower ini warning yang bisa Anda jauhkan tidak terjadi ya. Dan hati-hati bujuk rayu yang sebetulnya tujuannya ingin menipu Anda, jangan sampai terkena jeratan atau jebakannya. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang berbeda pendapat, jangan dipertajam dengan eyel-eyelan, dengan kesel-keselan, dengan pemaksaan, dengan intimidasi yang akhirnya malah situasinya jadi tambah tegang, capek, merembet kemana-mana. Akhirnya asal ngucap, ya udah aku bosan sama kamu, ayo kita pisah aja, ayo kita cerai aja, ayo kita bubaran aja, kita break aja. Aduh, itu sebetulnya bukan ingin pisah, tapi sebetulnya ingin sekedar menampar hati pasangan supaya kapok kamu gitu. Tapi caranya itu tega menurut saya. Jadi harus tenang, sabar, jangan dikedepankan emosinya. Harus bisa punya cara yang lebih yang lebih hati-hati supaya pasangan Anda tidak sakit hati ya. Berdamai pokoknya ya, supaya situasi yang nggak diharapkan tidak terjadi. Untuk yang lajang, kalau masih perasaannya terpuruk, patah hati, sakit hati, masih up and down, kadang bisa lupa, kadang nggak lupa, kadang sakit hati, kadang marah, kadang dendam gitu ya. Tenang, sabar, tarik nafas, dan pastikan bahwa Anda sudah bisa mulai melupakan sesuatu yang membuat Anda dianggap gagal dalam membangun sebuah cinta, dan saatnya untuk berbenah diri.
jangan sampai terulang, jangan sampai terjadi lagi ya. Jadi sekarang adalah proses untuk merecovery diri Anda untuk bisa segera move on dan membangun satu cerita kehidupan yang indah lagi. Yang berikutnya adalah Libra. 3 piala bersulang, ada sesuatu yang dirayakan karena keberhasilan dan kesuksesan. Jadi kalau bisa Anda juga dalam suasana senang dan bahagia harus bisa lihat kiri dan kanan. Jangan sampai kebahagiaan yang mungkin terlihat orang bahagianya terlalu over, ini malah membuat orang jadi apa sih gitu ya. Tenang dan syukuri dari setiap proses keberhasilan, pencapaian yang berhasil diwujudkan, dan pasti akan membawa sukacita bagi semua orang yang ada bersama Anda dan ikut serta dalam aktivitas Anda. Dan pastikan kebahagiaan ini pun menular ya, merembet kemana-mana dan semua ikut bahagia. Dan untuk yang berpasangan, pastikan bahwa Anda memang ingin terus bersama dia, membangun segala hal yang positif bersama dia, merayakan segala kegembiraan hanya bersama dia, dan memastikan bahwa tidak ada yang membuat Anda jadi sedih. Jadi ini adalah proses pencapaian kesuksesan dan keberhasilan dengan tujuan ingin mewujudkan satu target-target yang cemerlang dan dipersembahkan untuk sebuah cinta yang ingin dibangun bersama orang yang disayangi. Dan untuk yang lajang, sepertinya perlu dipertimbangkan kalau ada ajakan menghadiri satu pertemuan, satu acara resepsi, satu acara pesta ulang tahun misalnya, karena di situ memungkinkan Anda bertemu dengan someone spesial ya. Jadi tampillah semenarik mungkin sebagai lajang dan pastikan Anda mampu membawa diri secara elegan, dan ini akan membuat orang jatuh simpati. Seseorang yang masih lajang akan berusaha cari tahu siapa Anda gitu ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. Coba kita lihat di sini deh, Scorpio. Ratu koin, Queen of Pentacles. Seseorang yang punya semangat yang kuat, ambisi yang besar, bahkan cenderung dibilangnya perempuan yang ambisius ya, karena target-targetnya itu punya ambang batas yang tinggi sehingga orang lain kadang-kadang gitu ya. Nah, ini adalah tekad di mana Scorpio ingin semua yang dikerjakan itu jelas hasilnya, jelas arahnya, siapa yang ikut, siapa yang terlibat, itu harus clear. Nggak mau asal orang nempel, asal orang ikut, nanti jadi benalu gitu ya. Dan ini adalah usaha keras yang ingin Anda lakukan di hari ini supaya rencana rancangan kerja Anda berjalan sesuai dengan harapan ya. Dan untuk yang berpasangan, sepertinya Anda punya target yang besar, bukan hanya untuk sekedar berdua ngobrol, diskusi tentang harapan-harapan indah yang muluk-muluk, enggak. Anda justru langsung punya perencanaan yang jelas, tak gitu ya. Nanti begini, penyelesaiannya begini, kelanjutannya seperti ini, langkah ke depan begini. Jadi semua sudah terencana karena ingin Anda berdua pasangan dalam kondisi yang aman, stabil secara finansial, tidak ada hal-hal yang membuat risau atau galau, dan mempersiapkan sebuah masa depan yang indah dengan tekad dan juga usaha keras dengan apapun dilakukan demi kebahagiaan orang yang dicintai. Dan untuk yang lajang, kalau sekarang belum mikirin cinta-cintaan gak apa-apa, fokus sama karir dulu, karena ingin karirnya sampai di top level, kemudian ingin salary-nya melesat gitu ya, biar bisa beli ini itu, ngongkosi ini itu, wah asik banget. Tapi kalau memang ada seseorang yang bisa menyentuh hati, mengusik rasa, menggoyang pikiran Anda, berarti Anda sedang jatuh cinta. Pendekatannya harus oke supaya bisa smooth jadiannya ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Coba kita lihat 6 koin, elemen tanah. Sepertinya Anda sedang diminta perhatiannya, kepeduliannya untuk urun rembuk, turun tangan, melakukan sesuatu, menolong sahabat, rekan kerja atau lingkungan yang membutuhkan kehadiran Anda untuk turut serta dalam penyelesaian satu situasi, satu keadaan, satu permasalahan yang bisa dituntaskan dengan keterlibatan Anda di dalamnya. Dan jangan terpaksa, karena keikhlasan Anda akan membawa kebaikan lagi untuk Anda ya. Untuk yang berpasangan,
sepertinya sedang butuh perhatian dari Anda yang begitu besar, yang total, yang menuju kepada kestabilan rasa. Mungkin dia galau, mungkin dia cemas, merasakan kurangnya perhatian, cinta, kasih, dan puji-pujian. Kadang pujian yang tulus akan membuat pasangan itu bahagia. Nggak usah dikasih macam-macam dipuji, tapi bukan yang dibuat-buat, itu akan membuat pasangan tuh gimana gitu ya. Dan mudah-mudahan Sagittarius mampu melakukan hal ini bagi orang yang disayangi. Jadi nggak setengah-setengah, apalagi setengah hati, jangan sampai ya. Dan buat yang lajang, kalau memang saat ini Anda sedang berusaha fokus untuk menjaga, misalnya membahagiakan orang tua, membahagiakan saudara-saudara, masih belum sanggup memikirkan cinta karena katanya cinta pakai biaya, masa sih? Ya nggak apa-apa, tapi kalau memang sekarang ini Anda mulai melakukan pendekatan, berarti pendekatannya juga harus serius dan sungguh-sungguh. Jangan sampai terkesan Anda melakukan pendekatan tapi kok kayak setengah hati dan main-main. Jangan ciptakan pandangan yang seperti itu ya. Jadi fokus dan pendekatannya harus smooth ya, lembut. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Death. Ini bukan kematian, tapi gambaran di mana Anda hari ini bisa menyelesaikan, menuntaskan, menghabiskan menghabiskan beban-beban masalah sehingga Anda merasa bebas, lepas, seperti hidup lagi, seperti diberi kesempatan bernafas lega lagi, reborn ya, lahir lagi. Seperti orang tuh new life, semangat baru, hidup baru, langkah baru, greget baru. Dan ini merupakan gambaran bagaimana seorang Capricornus memiliki kesempatan menata lagi hidupnya, merancang lagi harapan dan cita-citanya untuk menggapai sesuatu yang luar biasa. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda kalau kemarin ada sesuatu yang mengganjali hati, ada perbedaan pendapat, ada kenceng-kencengan, kesel-keselan, selisih paham, akan tuntas hari ini dengan cara yang bijak, dengan cara yang pakai hati gitu ya. Ada yang mengalah, ada yang mencoba menghidupkan lagi rasa yang ada. Jadi sepertinya aduh lega rasanya, nggak pakai musuh-musuhan, nggak pakai marah-marahan. Soalnya sama pasangan musuhan itu kayak dunia mau habis ya. Jadi tetap damai, rukun, bahagia, tentram ya bersama orang yang disayangi. Dan jangan cepat mengambil keputusan kalau Anda belum yakin tentang sesuatu, karena bisa membuat hubungan Anda jadi kacau ya. Untuk yang lajang, kalau memang sudah berhasil menutup segala rasa marah, benci, sakit hati terhadap kisah cinta di waktu lalu, berarti waktunya Anda untuk membuka hati, membuka diri. Ini adalah proses bahwa Anda sudah berani move on, sudah mulai bisa menata diri, reborn yang saya bilang, lahir lagi, lahir menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi apapun di depan sana, termasuk membuka hati untuk belajar mencintai seseorang yang mungkin saja dia akan bisa menjadi seseorang yang istimewa di kehidupan Anda kelak ya. Oke, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang sreg, ada yang kurang pas, tidak ada resonansi, jangan taruh pikiran apalagi dalam hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan buat yang mau konsultasi, silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya. Dan WhatsApp di 087885001208, nanti dijelaskan rekening mana yang harus ditransfer. Kemudian ya itu ya. Dan pesan hari ini adalah jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.